Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Putri Aminah Resti dari kelas 235A dari Prodi Manajemen Keuangan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai analisis laporan keuangan sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu materi penting dalam bidang manajemen dan akuntansi karena berkaitan langsung dengan penilaian kondisi dan kinerja keuangan satu perusahaan. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan dalam video ini meliputi pendahuluan analisis laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, teknik analisis laporan keuangan, dan analisis rasio keuangan. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mudah dipahami. Baik, langsung saja kita ke materinya. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu definisi analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk mengkaji, menilai, dan menginterpretasikan data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kondisi keuangan, kinerja operasional, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan memenuhi kewajiban keuangannya. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, berbagai pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai stabilitas dan prospek perusahaan dari masa depan. Analisis ini tidak hanya berfokus pada angka-angka, tetapi juga pada hubungan antar pos dalam laporan keuangan. Misalnya, hubungan antara aset dan utang, antara pendapatan dan beban, serta antara laba dan modal. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan menjadi alat dalam menilai kesehatan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pentingnya analisis laporan keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Analisis laporan keuangan berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis, baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Bagi manajemen, hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk merencanakan strategi, mengevaluasi kinerja, serta menentukan kebijakan keuangan perusahaan. Sementara itu, bagi investor dan kreditur, analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai apakah perusahaan layak untuk diberi investasi atau pinjaman. Tanpa analisis yang tepat, keputusan yang diambil bisa keliru dan berisiko tinggi. Misalnya, perusahaan dapat mengalami masalah likuiditas, penurunan profitabilitas, atau bahkan bangkrut jika kondisi keuangannya tidak dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Ada beberapa jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun atau 1 kuartal. Di dalam laporan ini terdapat informasi mengenai pendapatan, biaya, dan laba atau rugi bersih perusahaan. Melalui laporan laba rugi dapat diketahui apakah perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Selain itu, laba rugi juga berguna untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan biaya. Jika biaya operasional terlalu tinggi dibandingkan pendapatan, maka laba akan menurun. Oleh karena itu, laporan ini sangat penting untuk menilai profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu laporan neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Neraca terdiri dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama aset, yang kedua kewajiban atau utang, dan yang ketiga ekuitas. Aset menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan,
kewajiban menunjukkan apa yang harus dibayar, dan ekuitas menunjukkan hak pemilik terhadap perusahaan. Melalui neraca dapat diketahui seberapa besar kekayaan perusahaan dan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap hutang. Neraca juga menunjukkan tingkat stabilitas dan struktur modal perusahaan yang sangat penting dalam menilai risiko keuangan. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas sangat penting bagi perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun perusahaan terlihat untung dalam laporan laba rugi, belum tentu perusahaan memiliki kas yang cukup. Oleh karena itu, laporan arus kas menjadi alat penting untuk menilai likuiditas dan keberlanjutan operasional perusahaan. Bab 3 yaitu teknik analisis laporan keuangan. Teknik analisis laporan keuangan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, analisis rasio. Analisis rasio merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam analisis laporan keuangan. Rasio keuangan diperoleh dengan membandingkan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan. Analisis ini digunakan untuk menilai likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan. Dengan menggunakan rasio data keuangan yang kompleks, dapat disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami dan dibandingkan baik antar periode maupun dengan perusahaan lain. Yang kedua yaitu analisis tren. Yang kedua yaitu analisis tren. Analisis tren digunakan untuk melihat perkembangan kinerja keuangan perusahaan dengan waktu ke waktu. Dengan membandingkan data beberapa periode, dapat diketahui apakah kondisi perusahaan mengalami peningkatan, penurunan, atau stagnasi. Analisis ini sangat berguna untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Yang ketiga yaitu analisis komparatif. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya atau dengan standar industri. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan dan menilai apakah kinerja perusahaan lebih baik atau lebih buruk dibandingkan pesaingnya. Dan yang keempat adalah analisis rasio. Analisis rasio terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya adalah current ratio atau quick ratio. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar utang lancarnya. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik kemampuan perusahaan menjaga kelangsungan operasionalnya. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya adalah net profit margin atau return on asset (ROA) dan return on equity atau ROE. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset dan modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Contohnya adalah debit to equity ratio dan debit ratio.
Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap hutang serta risiko keuangan yang dihadapinya. Analisis ini juga berkaitan dengan struktur permodalan perusahaan dan tingkat risiko keuangan. Perusahaan dengan solvabilitas yang baik dianggap mampu menjaga keseimbangan antara utang dan modal sendiri. Sebagai kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menilai kondisi dari dan kinerja suatu perusahaan. Melalui pemahaman terdapat jenis laporan keuangan, teknik analisis, dan analisis rasio, perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara lebih tepat, terencana, dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan saya mengenai analisis laporan keuangan sebagai tugas pengganti UAS. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.